Jadikan tubuhmu senjata kebenaran. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Ibu Bapa, saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di dunia ini kita berhadapan dengan terbentang luasnya kesempatan untuk jatuh dalam dosa dan kejahatan. Banyak pintu yang berhiaskan kemudahan-kemudahan hidup. Namun sebenarnya itu adalah pintu menuju dosa dan kejahatan. Pada suatu ketika kita perlu sadar bahwa setelah kehidupan kita ini berakhir di dunia ini, kita akan berhadapan dengan satu pintu yang sempit, yaitu pintu kepada kebenaran. Barang siapa yang tidak tergiur untuk melewati pintu-pintu indah menuju kejahatan di dunia ini, dia akan begitu mudah masuk melalui pintu kebenaran yang sempit di akhir hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, kedua bacaan suci pada hari ini menegaskan satu hal: jadikan tubuh kita senjata kebenaran. Dalam bacaan Injil, Yesus mengingatkan para muridnya, juga kita semua, supaya tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Sikap berjaga-jaga dan berhati-hati ini perlu ditunjukkan dengan sikap seorang hamba yang terus berjaga, terus memelihara hidupnya di dalam kebenaran. Hamba yang sadar dan tahu akan penghargaan atau hukuman yang akan diterima ketika tuannya pulang, ia akan melakukan sebaik-baiknya apa yang harus ia lakukan. Tetapi hamba yang terlena dan tidak sadar akan apa yang akan ia terima, yakni hukuman atau penghargaan, ia akan melihat waktu yang begitu luas, kesempatan yang begitu luas untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang jahat di dalam hidupnya. Tetapi Yesus telah mengingatkan kita semua bahwa barang siapa yang tidak menyadari hukuman atau keselamatan yang akan ia terima dan masuk ke dalam kejahatan, mempergunakan berkat-berkat yang ada dalam dirinya untuk melakukan banyak kejahatan dan dosa, kepadanya akan menerima hukuman yang setimpal. Sedangkan hamba yang baik akan mendapat penghargaan, keselamatan, dan juga akan mendapatkan berkat yang telah tersedia karena kesetiaannya. Sabda Tuhan sebenarnya mau menegaskan bahwa
hidup kita ini penuh dengan banyak pemberian berkat dari Tuhan yang kita terima di dalam hidup. Oleh karena itu, kita perlu mempergunakan semua yang berupa berkat itu, mulai dari tubuh kita sendiri, untuk melakukan hal-hal yang berguna dan berharga demi keselamatan kita sendiri dan demi keselamatan orang lain. Mungkin itulah yang disebut dengan kebenaran secara sederhana. Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan mereka juga kita bahwa jika kita berhamba pada dosa, maka kita telah menyerahkan diri kita untuk menjadi senjata kelaliman atau senjata kejahatan. Tetapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka kita telah menyerahkan seluruh tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kini tinggal kita memilih. Kita mau menyerahkan diri kita kepada kejahatan supaya dijadikan senjata kejahatan, ataukah kita mau menyerahkan diri kita kepada kebenaran Allah untuk dijadikan senjata kebenaran. Jelas bahwa jika kita menjadi senjata kelaliman, maka kita berada di dalam kuasa kejahatan dan dosa dan kuasa kematian. Tetapi jika kita menyerahkan diri kita, mempergunakan tubuh kita sebagai senjata kebenaran, maka kita telah menyerahkan seluruh hidup, tubuh kita, berkat-berkat yang kita terima menjadi senjata kebenaran. Kepada kita akan diberikan anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita semua.